Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Nur Hayati, Pustaka di atas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini kita akan membahas mengenai sebuah penelitian menarik yang telah dilakukan oleh Bu Ida Rindaningsih. Saya perkenalkan, Bu Ida ini adalah seorang dokter, beliaunya termasuk profesional di dunia pendidikan yang mengampu mengenai pendidikan apa, Bu, kalau boleh tahu? Kalau saya di S1 PGMI, gitu ya, keahliannya di teknologi pendidikan, gitu, seperti itu. Tapi pada dasarnya Bu Ida sendiri itu kalau untuk mengisi mata kuliah lebih fokus kemana? Kalau di mata kuliah, saya fokus di mata kuliah perencanaan pembelajaran, seperti itu, sama beberapa mata kuliah seperti desain pembelajaran, itu seperti itu. Oke. Di sini saya membaca sebuah artikel yang menarik, cukup menarik saya pikir, mengenai berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama peningkatan kualitas pendidikan para guru ya, yang terakhir menjadi sebuah konser bersama ya. Tidak cuma oleh para guru dan kemudian termasuk juga wali murid dan pembuat kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia. Jadi artikel beliau ini berjudul Empowering Teachers in Indonesia, a Framework for Project-Based Flipped Learning and Merdeka Belajar. Jadi kalau saya ini melihat pada dasarnya artikel ini mengulas mengenai sebuah model pembelajaran yang model pembelajaran itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama kualitas pendidikan para gurunya ya. Boleh tahu, Bu, seperti apa sih model pembelajaran ini? Oke, Mbak Nur, terima kasih, dan juga untuk pemirsa semuanya, terima kasih sudah diundang di podcast ini, gitu ya, satu undangan yang sangat luar biasa. Di sini saya hanya berbagi atau sharing sebenarnya pada waktu menulis artikel tersebut terkait karena waktu itu muncul kurikulum merdeka, gitu ya. Sementara flip learning atau flip classroom itu sudah saya teliti sejak tahun 2017. Nah, kemudian ketika ngomong bagaimana sih sesungguhnya model pembelajaran ini, flip classroom atau flip learning ini, lebih tepatnya dia adalah satu pendekatan pembelajaran yang efektif, itu seperti itu, dan itu sudah saya teliti sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bahkan saya membuat aplikasinya pembelajaran itu tadi. Nah, seperti apa dikatakan flip learning itu tadi sendiri? Nah, flip learning itu adalah satu pembelajaran terbalik yang biasanya dilakukan di sekolahan itu dilakukan di rumah. Dan yang biasa dilakukan di rumah dilakukan di sekolahan. Nah, sesungguhnya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pembelajaran itu sendiri, itu seperti itu. Nah, sehingga ketika sekolahan itu normal, gitu ya, normal itu pembelajaran jam pelajaran normal, maka tidak terlalu banyak waktu antara guru dengan siswa, sementara tuntutan materinya itu banyak sekali, itu seperti itu. Nah, kalau yang full day mungkin masih bisa nih gurunya, itu seperti itu. Nah, untuk itulah flip learning ini akan menjadi salah satu, itu seperti itu, salah satu supaya guru itu terberdaya, gitu ya. Oh, ternyata flip learning ini bisa nih mengefektifkan pembelajaran, dan itu sudah saya lakukan penelitian mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, dan sangat efektif, itu seperti itu, asalkan gurunya tahu nih, gitu ya, apa yang dilakukan supaya ketika di sekolahan siswa itu benar-benar efektif, gitu ya. Maksudnya, oh, kalau sudah di sekolahan berarti guru tinggal melihat siswa presentasi, siswa mengerjakan tugas, misalnya seperti itu, atau memperdalam lagi nih pemahamannya. Belajarnya di mana? Di rumah, tapi bukan mengerjakan PR, gitu, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Nur. Saya agak
bingung sih. Jadi belajarnya di rumah tapi bukan mengerjakan PR. Itu seperti apa sih, Bu? Jadinya seperti apa sih belajarnya di rumah tapi tidak mengerjakan PR? Begini, kalau kita ngomong siswa, siswa itu sesungguhnya bukan dijadikan pinter, tetapi dijadikan kaya pengalaman belajar. Gitu ya. Kaya pengalaman belajar ini, maka dibutuhkan guru yang paham mendesain lingkungan belajar yang efektif. Nah, kalau di rumah itu dia belajar, kalau tidak mengerjakan PR ngapain? Itu seperti itu ya. Literasi di Indonesia itu sudah rendah ya. Kita sudah ngomong PISA terbaru tahun 2022, Indonesia nomor 66 dari 81 negara. Istimewa ya. Anak SD sampai dengan anak SMA ditemukan tidak lancar membaca. Padahal di dalam membaca itu dia harus paham. Banyak anak TK bisa baca tapi begitu SD tidak paham kalimat. Nah, maka kalau di sekolahan waktu nih cuma 30 menit kalikan 2 ketemu dengan siswa. Guru belum selesai ngomong sudah habis waktunya. Itu seperti itu. Apa yang harus dilakukan guru? Literasi. Bagaimana literasinya, membaca, menulis dan lain sebagainya. Guru sekarang itu kan semuanya punya handphone ya, semuanya bisa CapCut. Kenapa tidak bikin video daripada membaca statusnya orang, membaca selebgram yang ngomong ngalor ngidul dan lain sebagainya? Kenapa tidak menggali potensi dirinya sendiri dengan cara dia langsung saja sudah di dalam kamera gitu. Assalamualaikum anak-anakku, hari ini Bu Ida mau bicara tentang sampah, Nak. Kamu tahu tidak tentang sampah? Enak gurunya ngomong dikenal gitu ya. Kirimkan sudah videonya pendek itu ke orang tua gitu, seperti itu. Daripada anaknya main game, besok ketemu dengan siswanya tanya, sudah lihat videonya Ibu? Atau taruh aja di Instagram gitu, seperti itu ya. Ibu punya materi tuh di Instagram, lumayan kan followernya ada gitu ya. Kan seperti itu ya. Materi-materi itu dimunculkan dengan cara yang asik saja, sehingga sampai di sekolahan gurunya tinggal tanya, coba Ibu kemarin ngomong apa ya, gitu, seperti itu. Jadi ngomongnya itu lebih humanis gitu ya, bukan coba kemarin Ibu sudah kirimkan video, beda gitu loh. Karena anak-anak sekarang, nah itu yang kemudian kalau kita ngomong kurikulum merdeka, sesungguhnya Ki Hajar Dewantoro sudah ngomong nih di Taman Siswa gitu ya, bagaimana memenuhi potensi anak itu. Kalau ngajari anak di sekolahan ya ikuti deh sekarang itu Ahmad Dahlan juga seperti itu ya. Jadi Rasulullah juga seperti didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Nah kalau sekarang zamannya anak itu friendly gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian gurunya jadi teman yang seperti apa, tidak. Gaya komunikasinya. Dan itu sudah saya buktikan itu di penelitian saya di tahun 2020 di kelas 4 SD. Anak-anak dari satu kelas, padahal Zoom ini Mbak ya, Zoom di salah satu sekolahan swasta. Saya menerapkan flip classroom seperti itu. Anak-anak itu benar-benar tahu loh, ketika di Zoom dia disuruh cerita satu-satu semuanya bisa cerita. Karena dia tidak harus mengikuti teks yang ada di buku, tapi dia bercerita sesuai dengan pemahamannya. Ketika anak tidak mampu bercerita, gurunya tahu clue-cluenya yang harus disampaikan. Ya apalagi oke, cukup. Nah itu seperti itu. Jadi itulah pembelajaran terbalik, menyiasati supaya ketika pembelajaran di kelas itu bisa efektif. Jadi gurunya gak ngajar dok, tetapi di kelas itu gurunya justru memperdalam dari apa yang dia lihat video yang sudah dikirimkan oleh guru. Terus kemudian apa yang kemudian sudah ditangkap oleh anak-anak, sehingga kasih tugas lah di situ, sehingga guru bisa melihat, oh anakku ini nggak tahu nih di sini. Nah tapi guru juga harus paham ya taksonomi Bloomnya itu seperti itu. Kira-kira seperti itu Mbak Nur. Seperti yang saya tangkap itu bahwa kemudian proses pembelajaran flip learning ini itu kemudian membutuhkan kerjasama dari banyak pihak ya. Saya lihat kan dari gurunya, dari siswanya, terus kemudian dari orang tua. Termasuk kemudian guru itu ngapunten, karena kemudian seringkali kan terutama karena dengan tingkat literasi ya di Indonesia yang seperti itu, maka kemudian kita juga bisa melihat bahwa penggunaan teknologi
buat kalangan guru-guru yang sudah ini ya, sudah senior sekali nggih, itu kemudian juga kurang. Maka kemudian problema seperti apa nanti kemudian muncul di lapangan? Gini, kalau kita ngomong kurikulum merdeka, guru dituntut harus menguasai teknologi. Yes, harus, gitu ya, seperti itu. Enggak boleh sakjane guru itu punya alasan saya sudah tua, gitu ya. Jadi saya itu enggak ngerti, itu enggak bisa. Sing ngokon dadi guru sapa, gitu ya. Sehingga harus belajar. Kalau kita sudah nyuruh anak-anak harus belajar, ada apa itu namanya, belajar seumur hidup. Itu seperti itu juga ya. Artinya apa? Guru iku masih wis tuwek jangan beralasan. Saya iku wis tuwek, Mbak, jadi gak ngerti teknologi. Itu seperti itu ya. Gak boleh. Tetap harus belajar karena teknologi itu mau tidak mau harus jadi satu kesatuan. Nah, teknologi yang seperti apa nih untuk menyiasati guru-guru yang merasa sudah sepuh sehingga dia merasa ketinggalan teknologi dengan guru yang masih muda sehingga dia mau belajar. Apakah begitu semuanya, Mbak? Saya sepakat dengan guru yang masih muda terus semuanya mau belajar teknologi? Kenyataannya? Iya, kenyataannya di lapangan memang ya seperti itulah. Mudah pun nggak jaminan dia mau belajar gitu ya. Benar. Hanya guru yang memang punya pemikiran bahwasanya saya harus belajar, itulah guru yang benar-benar mengikuti dan update teknologi. Dia bisa bikin semua literasi itu dengan menggunakan banyak aplikasi. Dia kenal Canva, dia kenal KineMaster, dia kenal apapun aplikasi yang disediakan oleh Google Play. Itu seperti itu ya. Apapun yang ada di YouTube, ada informasi baru tentang apa, teknologi LMS dan lain sebagainya, dia langsung masuk makan. Tapi yang lainnya enggak, gitu ya, seperti itu. Itu yang terjadi ya. Nah, maka ketika ngomong teknologi, melek teknologi, kalau guru itu memang kamu tidak menguasai Canva ya, tapi sakjane Canva itu paling gampangnya, harus menguasai sakjane atau menguasai apapun itu. Minimal dia itu tahu strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Sinau iku gitu loh. Guru itu harus paham model-model pembelajaran. Project based learning, problem based learning. Itu nggak usah ngomong kurikulum merdeka, dulu sudah ada gitu loh. Model-model pembelajaran itu sesungguhnya nek gelem sinau gitu ya, itu sudah ada. Tinggal guru itu paham nggak menerapkan satu model pembelajaran tersebut dengan materi itu yang cocok, kemudian diterapkan di kelas, sehingga tidak dominasi guru ceramah gitu ya. Guru ceramah, siswa mendengarkan, tapi gayane ngomong student center. Yang ada tetap teacher center. Kalau student center itu berarti guru sudah benar-benar tahu alat perang apa yang saya bawa ketika ketemu dengan siswa supaya terfasilitasi pembelajarannya. Maka lingkungan, kalau di artikel saya itu ada tulisan lingkungan belajar. Tadi saya juga menyampaikan itu, pengalaman belajar. Lingkungan belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah itu juga lingkungan, masyarakat itu adalah lingkungan, di tempat kerja ini juga adalah sebuah lingkungan. Maka kalau mau mengkayakan pengalaman belajar, itu bukan satu-satunya ketika guru ngajar atau buku diberikan ke siswa, bukan satu-satunya ya. Tetapi dia juga bisa belajar dengan lingkungannya. Artinya kalau ngomong sampah kan juga kudu maca buku tok, walaupun di buku itu ada, tapi kan tidak semua anak senang baca. Literasinya apa? Cukup ngomong. Nah, di lingkungan sekitar rumahmu itu ada beberapa sampah gitu, organik dan anorganik. Organik itu apa sih, Nak? Gurunya menjelaskan nih gitu ya, sambil gambar. Coba amati lingkungan sekitarmu. Sudah. Yang menjadi sumber belajarnya adalah lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu seperti itu. Kemudian kenapa anak harus diajak ke museum? Kalau di artikel saya tulisan museum itu artinya adalah sumber belajar. Tidak harus yang kayak museum Empu Tantular. Tapi kalau dia ke monumen kapal selam atau dia ke Jayandaru gitu ya, atau kemanapun yang dimana dia belajar, maka disitulah adalah sumber belajar. Sehingga sumber belajar itu tidak harus orang yang itu adalah gurunya. Tetapi kalau itu di dalam materi itu tentang
misalnya kita ngomong sampah, apakah bisa anak-anak kita berinteraksi dengan tukang sampah dan dia mengamati bahasa Indonesianya, dia akan dapat bagaimana Pak Sampah itu bekerja. Kemudian ketika dia melihat kenapa kok ya sampah itu sama Pak Sampah akan dipilah-pilah, dibuang gitu ya. Karena sampah, kalau Pak Sampah yang ada di perumahan dan lain sebagainya itu kadang setelah dibuang dia ada yang memilah-milah, itu seperti itu. Nah itu seperti itu sebenarnya. Jadi guru menyiasati guru yang merasa tua, tidak paham teknologi, tapi minimal belajar model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran, supaya teknik-teknik pembelajaran pengelolaan kelas itu dapat gitu ya. Anak-anak disuruh praktek, gak butuh teknologi. Misalnya dia adalah praktek yang memang menggunakan alat eksperimen misalnya seperti itu, atau bereksplorasi, main peran dan lain sebagainya. Nah, masalahnya telaten enggak nih gurunya gitu ya. Punya perencanaan pembelajaran enggak nih gitu ya. Atau dia punya perencanaan pembelajaran bikin sendiri atau kopas nih, seperti itu ya. Perencanaan itu enggak harus yang kemudian dia panjang yang tebal. Ya itu aturan secara administrasi begitu, dosen pun juga begitu ya. Tetapi minimal dia itu tahu setiap mau masuk, saya itu mau ngapain, target saya apa, itu seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Oke, itu dari satu ini ya, problem yang muncul berkaitan dengan masalah teknologi, tapi juga kemudian saya juga tadi berbicara mengenai membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak. Oh ya, betul. Kita memastikan gitu loh, kegiatan ini bisa lancar, kemudian semuanya itu juga pada happy. Artinya karena saya melihat pembelajaran ini kan enggak semua anak happy ya. Bagaimana kemudian enggak happy kok gara-gara apa ya gitu. Artinya semua itu kemudian ketika belajar itu semuanya sama-sama kemudian juga melakukan proses pembelajaran di situ. Dari gurunya sendiri, dari pihak orang tua dan pihak anak-anaknya, terutama dengan kurikulum yang terbaru. Betul. Jadi sudah banyak sekolahan yang sesungguhnya mengadakan kerjasama terkait dengan sumber belajar gitu ya, seperti ke kepolisian terkait dengan profesi dan lain sebagainya, ke kantor pos, ke pasar, ke tukang batik, ke pemilahan sampah. Itu beberapa sekolahan sudah melakukan itu. Artinya sudah ada kerjasama dengan masyarakat sekitar sebagai sumber belajar supaya anak-anak itu kaya pengalaman belajar. Jadi tidak hanya mendengarkan dari yang guru, tetapi dia bisa melihat langsung di lapangan, itu seperti itu. Dengan orang tua yang utama. Nah ini ya permasalahan kita ya. Orang tua yang mendominasi seolah-olah tidak semuanya ya saya bilang. Kalau ini saya hanya ngomong yang ada di berita, bahwasanya anaknya itu yang disakiti kayak atau macam-macam itu seperti itu. Kerjasama dengan orang tua itu sesungguhnya bisa di awal pembelajaran, kontrak belajar yang jelas dengan orang tua. Tidak sekedar ngomong dalam 1 tahun kegiatan sekolahan kami ini. Tetapi disampaikan di sekolahan kami itu ada aturan seperti ini loh Bapak dan Ibu. Kami itu gaya bicaranya dengan anak-anak itu seperti ini loh Bapak dan Ibu. Nah itu nanti setiap guru dengan orang tua di satu kelas itu yang kemudian membuat sebuah komitmen gitu loh, seperti itu. Supaya belum pernah dilakukan itu tiba-tiba ada komplain nih. Nah karena ada miss yang kemudian komunikasi antara guru dengan orang tua, karena ini memang tidak mudah menjembatani itu ya. Ketika saya jadi guru itu juga nggak mudah. Tetapi sesungguhnya orang tua itu ketika kita jelaskan, kita komunikasikan ya, bagaimana sih menciptakan lingkungan belajar, bagaimana sih mendidik adab versi sekolahan kami. Nah itu seperti itu ya. Terus kalau misalnya nanti ada komplain seperti ini atau ada permasalahan apa di kelas, gurunya juga tanggap nih, Mama mohon maaf, anaknya seperti ini nih, itu seperti itu. Tapi orang tuanya, enggak bisa seperti itu. Nah itu susah kalau gurunya golek sakjane pengen menyampaikan, orang tuanya merasa seperti ini. Nah ini yang sebenarnya harus dicari jalan tengah. Nah itu seperti itu. Nah maka kerjasama seperti apa? Kalau saya yang pernah kami praktekkan, di awal pelajaran saya ada yang namanya kontrak belajar dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau sudah dibiasakan dengan kontrak belajar, dia itu akan tahu sendiri Mandur, karena dia terbiasa ya. Tapi gurunya harus konsisten. Itu yang saya praktekkan ke anak kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD, itu seperti itu. TK juga pernah lah itu seperti itu. Terus kemudian
kalau di TK saya ngomongnya adalah aturan belajar. Seperti itu ya. Nah, aturan belajarnya apa nih? Gitu ya. Nanti Bu Ida akan berbicara sekian menit sambil lihat jam. Anak-anak belajar jam kan. Nah, itulah kenapa guru juga minimal punya jam tangan lah, itu seperti itu. Atau di kelas kenapa harus ada jam dinding yang regane mungkin murah gitu ya. Supaya guru itu bisa mengefektifkan pembelajaran dengan dia melihat jam. Nah, kalau dengan orang tua juga begitu. Di awal semester atau awal tahun sampaikan ke orang tua. Kita pahamkan bersama, dan orang tua itu juga harus ikut memiliki sekolahan. Zaman saya dulu itu atau zamannya Mbak Nur sekolah iku yo. Misalnya gak apal perkalian terus gurune nggawa beting dawa, ditotok sekil, gak ada orang tua komplain gitu loh. Kalau sekarang itu anak saya kita sudah tidak melakukan kekerasan, tetapi kita komunikasi saja, bukan mencari benar, karena kan bersama bagaimana anak ini tumbuh dan berkembang. Itu seperti itu sih sebenarnya kerjasamanya, gitu ya. Jadi kalau orang tua, guru yang merasa gaptek, ya minimal belajarlah metode dan model pembelajaran yang efektif, eksperimen, eksplorasi. Kalau pintar teknologi, gunakan teknologi, gitu, seperti itu. Jadi saya melihat saya garis besar lagi, saya melihat bahwa kemudian metode pembelajaran ini itu kemudian mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama, saling belajar kembali, masih kemudian mengembangkan pengetahuan baru ya. Betul, gitu. Jadi di situ ada gambar saya ya. Jadi kalau ngomong lingkungan, di sini ada rumah, di sini ada sekolah, di dalamnya ada siapa? Ada masyarakat. Berarti kan masyarakat ikut bertanggung jawab, gitu ya. Bertanggung jawab atas apa? Pembelajaran. Kalau ngomong kurikulum merdeka, project based learning itu tidak bisa di sekolahan saja. Itu seperti itu. Anak-anak bisa mencari sumber belajar yang lainnya. Gitu, seperti itu. Jadi memfasilitasi. Tidak ada rangkaian terputus dari situ. Yes. Karena kemudian karena semuanya itu juga harus harus bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Dan itu dijawab di penelitian saya selanjutnya, yaitu seamless learning di disertasi saya. Jadi bagaimana pembelajaran itu smooth, itu seperti itu ya, seamless learning. Jadi antara pembelajaran yang smooth itu antara formal, non formal. Maksud saya pembelajaran formal yang ada di sekolahan dengan non formal yang di luar sekolahan itu benar-benar smooth. Smooth itu ya artinya tidak ada satu permasalahan yang kemudian menjadikan pembelajaran itu jadi tidak efektif, apapun alasannya. Itu seperti itu. Jadi intinya ya kembali lagi kerjasama semua pihak. Ini kan kita bicara mengenai proses merdeka belajar yang saat ini yang berlaku. Kemudian ke depan ketika ada proses perubahan kurikulum, apakah kemudian ini mode pembelajarannya juga adaptif gitu? Gini Pak, flip classroom itu dia datang di Indonesianya itu banter-banternya itu adalah COVID. Tapi sebelumnya nih di tahun 2000 sebelumnya nih gitu ya, itu sudah dikembangkan di negara lain. Kita itu mengadopsinya itu yang memang karena kita negara berkembang. Nah permasalahannya orang-orang ini kita selaku pendidik itu kenapa sih kudu sekolah S2, S3 itu kalau dosen ya, itu seperti itu ya. Kalau pendidik paling tidak sekolah S1 paling enggak supaya dapat ilmunya, itu seperti itu ya. Itu sesungguhnya model-model pembelajaran itu sudah dikembangkan 15 tahun sebelumnya gitu loh di negara maju. Yes, project based learning, problem based learning, TGT itu termasuk bagian pembelajaran kooperatif learning, itu seperti itu. Dan itu di bukunya Reclut itu sampai Reclut 1, 2, 3 dan 4 itu membahas semuanya tentang model pembelajaran itu seperti itu. Permasalahannya nih kemudian orang-orang yang bekerja di akademik itu belajar nggak tentang itu, menyampaikan enggak itu ke guru, sehingga tidak seolah-olah pembelajaran itu begitu-begitu saja. Kalau buka di YouTube itu banyak model-model pembelajaran. Masalahnya di YouTube itu yang dibuka itu berita tentang artis terkini, sing bikin huru hara siapa gitu ya, sing lagi tren apa. Lupa nih kalau dia itu profesinya sebagai seorang guru.
harusnya sing disibuka opo, tapi kan tidak menyenangkan gitu itu ya. Kurang bikin apa gitu main. Nek delok YouTube sing gosip itu kan asik banget gitu ya. Setara dengan literasi yang memang lebih suka gosip dibandingkan ilmu pengetahuan. Iya betul. Sementara kita itu mau membawa anak bangsat, mau dibawa kemana gitu ya. Ngomong karakter, Masya Allah karakter itu ya gak kurang-kurang ini. Sampai kurikulum Merdeka itu mengadopsi yang namanya karakter A, B, C, D dan lain sebagainya. Akhirnya kan jadi kayak teori saja. Sesungguhnya kan modelnya kudu jelas dhisik gitu ya. Ngomong jujur, gurunya juga nggak jujur gitu ya. Ngomong disiplin, gurunya nggak disiplin, susah. Modelnya aja susah dilihat. Kalau dulu nggak kan, kalau zaman sekolah zaman biyenku seperti apa? Loh, Bu, guru-guru sekarang juga tepat waktu. Yes, tepat waktu. Tapi materi ini sing kudu diajarno. Waktu ini terbatas. Nah, itu butuh strategi dan kerjasama gitu sih. Ini saya bicara teknis saja ya mengenai, karena ini kan basis dari sebuah penelitian ya. Kalau boleh tahu metode yang dipergunakan untuk kemudian menghasilkan karya ini? Metode penelitian yang saya gunakan pastinya diawali dari pengembangan. Setelah itu dikuantitatifkan ya untuk membuktikan hasil pengembangan itu memang benar-benar bermanfaat atau tidak, itu seperti itu. Selain studi-studi literatur peneliti terdahulu tentang flip learning, flip classroom dari negara-negara yang sudah maju dan sudah berhasil itu seperti apa. Kemudian ketika saya kembangkan di sini, saya uji cobakan di anak SD itu seluruhnya, khususnya pada waktu penelitian flip itu saya konsen mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Tetapi yang saya ngajar dan masuk ke kelas sendiri itu ya, kelas 4 SD itu seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi sesungguhnya ketika ngomong metode apa yang digunakan, saya diawali dari metode pengembangan karena saya ingin mengembangkan flip classroom itu yang adaptif sesuai dengan materi yang saya bawakan waktu itu adalah IPA. Terus kemudian melihat juga kondisi yang ada di sekolah yang ternyata juga teknologinya juga bagus, wifi ada, orang tua mensupport dengan handphone, Mbak. Itu waktu itu seperti itu di sekolahan waktu COVID itu seperti itu, benar-benar difasilitasi handphone sama orang tua itu seperti itu. Nah itu dan itu, alhamdulillah sih kalau saya ngelihat, sehingga sampai dengan sekarang pun masih terus ini dikembangkan dengan banyak istilahnya, kalau flip menggunakan seperti ini, kalau dia dilemparkan video di WA lebih efektif mana kalau dia langsung masuk ke aplikasi semacam LMS dan lain sebagainya. Kalau flip digabungkan project based learning seperti apa? Nah itu seperti itu. Oke, berarti kemudian ini Bu ya, dari hasil temuan itu kemudian menyenangkan. Kalau saya melihat itu kan berarti basicnya kan experience ya. Iya, betul. Kemudian eksperimen di lapangan. Maka kemudian ini nanti kemudian dari hasil temuan ini apakah kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk penelitian terbaru lagi atau gimana? Betul, jadi terus dikembangkan gitu ya. Saat ini saya mencoba mengembangkan lagi di dalam flip classroom ini, uji coba mulai dari flip classroom itu sendiri dengan berbagai model yang membersamainya gitu ya. Jadi flip classroom berbasis project based learning, flip classroom berbasis problem based learning, itu seperti itu. Mulai diterapkan di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, terbaru tahun ini saya mempraktekkan flip di anak TK. Saya uji coba di 10 sekolahan dengan menggunakan aplikasi kelas balik saya. kelasbalik.id itu seperti itu. Nah, itu untuk apa? Untuk menampung video-video yang diberikan guru, sudah diolah dengan CapCut, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, itu saya tahun ini dan sedang berjalan ini di Abdimas saya, tapi lebih ke Abdimas ya. Tetapi dari situ juga saya mendapatkan hasil sejauh mana efektivitasnya. Itu seperti itu, tetapi sekarang saya uji cobakan ke anak TK. Bahkan anak berkebutuhan khusus. Jadi
anak berkebutuhan khusus yang tipe anak berkebutuhan khusus kan macam-macam ya. Tapi ini anak berkebutuhan khusus yang kesulitan belajar. Boleh tahu ini persyaratan yang diperlukan apa Bu ya? Kalau mungkin dari pendidik yang lain ingin menerapkan metode pembelajaran ini? Tidak ada syarat. Memahami flip learning itu sendiri seperti apa dan syarat utama yang kalau memang ada syaratnya, ada syaratnya itu guru adalah rajin ngonten. Ngonten apa? Ngonten materi. Lewat apa? Lewat video. Bagikan ke anak-anakmu gitu ya, siswamu. Besok tanya gitu ya. Ngonten gitu ya. Masukkan ke aplikasi. Kalau saya ada aplikasi kelas balik itu tadi dimasukkan supaya apa? Orang tua tidak usah download. Loginnya juga sangat mudah. Itu seperti itu. Itu yang sudah saya bikin versi 2-nya, Mbak. Saya Flip Classroom itu punya 3 aplikasi gitu ya. Untuk anak SD seperti apa, untuk anak SMP SMA seperti apa. Bu, sebenarnya kan bisa saja sama saja. Iya, namanya juga pengembangan ya. Sehingga saya hanya ingin aplikasi yang dibuat itu juga bisa memfasilitasi orang tua yang gaptek. Sing ruwet-ruwet gitu ya. Lah sing ruwet kudu login, setelah itu harus masuk sini. Lah iku gak teko-teko kok tambahan gitu ya. Tapi orang tua yang istilahnya tidak begitu paham, dia hanya sekali klik dia langsung bisa lihat video gurunya tanpa harus scroll kalau masuk WA. Misalnya seperti itu yang di TK yang versi 2 yang sudah kami bikin bersama tim ya, bukan saya yang bikin tapi bersama tim. Itu seperti itu. Gitu sih. Jadi syaratnya harus jadi sebuah konten kreator yang kreatif. Ya konten aja, jadi konten tentang materinya, ngobrol aja lah di CapCut atau ngobrol aja di Instagram atau apalah, kirim aja sudah video itu di mana, di aplikasi, di WA, dimanapun bisa sebenarnya. Sehingga orang tua itu ngerti gitu loh. Oh nak, besok itu kamu belajar ini loh gitu loh ya. Kamu sudah tahu belum? Kan cuma sekedar cerita. Besok ceritakan ke ibu ya. Ibu bicara tentang apa? Seperti itu. Coba amati. Jadi dia itu di rumah tidak mengerjakan PR. Gurunya itu cuma suruh mengamati lingkungan, suruh ngobrol sama bapak ibunya, topiknya dilemparkan sama gurunya. Besok gurunya tinggal nagih gitu ya. Kecuali kalau itu materi-materi yang berat ya, kayak matematika dan lain sebagainya. Maka kita sesuaikan lagi Flip Classroom-nya harus dibarengi dengan model pembelajaran apa, semacam project atau apalah gitu ya, jigsaw misalnya seperti itu, supaya siswa itu memahami betul materi yang berat tadi itu seperti itu. Itu saya sepertinya. Ini saya melihat ini sebuah pembahasan yang sangat menarik Bu ya, yang kemudian saya juga menantikan karya-karya jenengan ke depannya. Jadi demikian para sahabat pustaka kami ada di sahabat pustaka dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tadi kita berbicara agak lama ya dengan Bu Ida Rindaningsi yang berkaitan dengan model pembelajaran yang kiranya perlu dan asik yang untuk diterapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan para guru kita terutama ya. Terima kasih. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.